Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Indralaya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Lesson Plan for Early Childhood. Perkenalkan, nama-namanya yaitu 1. Aida Putri Nadila, yang kedua Ayu Putri Sapira, yang ketiga Husnul Khotimah, yang keempat saya sendiri Mauida, yang kelima Melisa Nabima Anggraini, yang keenam Sania Oktarina, dan yang ketujuh Syakira Anggun Kinanti. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Ayu Putri Sapira. Kepada Ayu saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan atau menjelaskan tentang pengertian perencanaan pembelajaran. Yang pertama itu ada menurut Kamanto, perencanaan pembelajaran ini merupakan suatu proses menentukan metode pembelajaran yang lebih baik dipakai guna memperoleh perubahan yang diinginkan pada pengetahuan dan tingkah laku serta keterampilan peserta didik dengan bahan dan karakteristik peserta didik tertentu. Kedua itu menurut Bangsawan 1994 mengatakan perencanaan pembelajaran adalah suatu proses yang merumuskan dan menentukan tujuan pembelajaran, strategi, teknik, dan media agar tujuan pembelajaran tercapai. Selanjutnya menurut Welker 1972, perencanaan pembelajaran adalah cara yang sistematis dalam pengidentifikasian, mengembangkan, dan dekat seperangkat bahan dan termakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian lesson plan secara umum. Pengertian lesson plan secara umum itu adalah perencanaan pembelajaran atau lesson plan merupakan proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional, ihwal, sasaran, dan tujuan pembelajaran tertentu, yaitu perubahan perilaku dan rangkaian kegiatan yang perlu dilaksanakan menjadi upaya pencapaian tujuan yang telah disebutkan yang dengannya mempergunakan serta memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ayu Putri Sapira. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aida. Kepada Aida saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Manfaat yang dirasakan guru dari perencanaan pembelajaran yang dilakukan adalah A. Melalui proses perencanaan yang matang, maka akan terhindar dari keberhasilan yang bersifat untung-untungan. Artinya, perencanaan yang matang dan akurat maka akan mampu memprediksi seberapa besar keberhasilan yang akan dicapai. Mengapa demikian? Sebab perencanaan disusun untuk memperoleh keberhasilan. Dengan demikian, kemungkinan kegagalan dapat diantisipasi oleh guru. B. Sebagai alat untuk memecahkan masalah. Guru yang melakukan perencanaan yang baik akan dapat memprediksi kesulitan apa yang akan dihadapi oleh siswa dalam mempelajari materi pelajaran tertentu. C. Untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka saat ini banyak sumber-sumber belajar yang mengandung berbagai informasi. Dengan demikian, siswa akan dihadapkan pada kesulitan belajar memilih sumber belajar yang dianggap cocok dengan tujuan pembelajaran. D. Perencanaan akan dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Artinya, proses pembelajaran tidak akan berlangsung seadanya, akan tetapi berlangsung secara terarah dan terorganisir. Selanjutnya, menurut Kemp, menjelaskan manfaat perencanaan pembelajaran terkait dengan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. 1. Manfaat bagi pengelola program yaitu pihak yang memerlukan bukti tentang proses belajar yang efektif dan efisien dalam batas biaya yang wajar atau dapat diterima. 2. Manfaat bagi perancang pembelajaran yaitu membutuhkan bukti bahwa program yang dirancangnya memuaskan. 3. Manfaat bagi guru untuk melihat siswanya memperoleh semua kemampuan yang diharapkan dan juga ingin secara pribadi membina hubungan positif dengan siswa. 4. Manfaat bagi siswa yang ingin berhasil dan juga ingin mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan memuaskan. Sementara itu, menurut Majid, manfaat perencanaan pembelajaran khususnya dalam proses belajar mengajar sebagai berikut. 1. Sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. 2. Sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. 3. Sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. 4. Sebagai alat ukur efektif
tidaknya suatu pekerjaan sehingga setiap saat diketahui ketetapan dan kelambatan kerja. 5. Untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biayanya. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Aida. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Melisa. Kepada Melisa, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi perencanaan pembelajaran. Sebagaimana dijelaskan oleh Sanjaya, perencanaan pembelajaran memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, pertama, fungsi kreatif. Pembelajaran dengan menggunakan perencanaan yang matang akan dapat memberikan umpan balik yang dapat menggambarkan berbagai kelemahan yang terjadi. Melalui umpan balik itulah guru dapat meningkatkan dan memperbaiki program. Secara kreatif, guru akan selalu memperbaiki berbagai kelemahan dan menemukan hal-hal baru. Yang kedua, ada fungsi inovatif. Memungkinkan suatu inovasi pembelajaran akan muncul tanpa direncanakan. Suatu inovasi hanya akan muncul seandainya guru memahami adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kesenjangan itu hanya mungkin dapat ditangkap manakala guru memahami proses yang dilaksanakan secara sistematis. Proses pembelajaran yang sistematis itulah yang direncanakan dan terprogram secara utuh. Dalam kaitan inilah perencanaan memiliki fungsi inovasi. Yang ketiga ada fungsi selektif. Ada kalanya untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran pembelajaran, guru dihadapkan berbagai pilihan strategi. Melalui proses perencanaan, maka guru dapat menyeleksi strategi mana yang dianggap lebih efektif dan efisien untuk dikembangkan. Tanpa suatu perencanaan tidak mungkin dapat menentukan pilihan yang tepat. Fungsi selektif ini juga berkaitan dengan pemilihan materi pelajaran yang dianggap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Melalui proses perencanaan, maka guru dapat menentukan materi mana yang sesuai dan materi mana yang tidak sesuai. Yang keempat, ada fungsi komunikatif. Suatu perencanaan yang memadai harus dapat menjelaskan kepada setiap pihak yang terlibat, baik kepada guru, siswa, kepala sekolah, bahkan kepada pihak eksternal seperti kepada orang tua dan masyarakat. Dokumen perencanaan harus dapat mengkomunikasikan kepada setiap orang baik tentang tujuan dan hasil yang ingin dicapai, strategi atau rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan. Oleh sebab itu, perencanaan memiliki fungsi komunikasi. Yang kelima, ada fungsi prediktif. Perencanaan yang disusun secara benar dan akurat dapat menggambarkan apa yang akan terjadi setelah dilakukan suatu treatment sesuai dengan program yang disusun. Melalui fungsi prediktifnya, perencanaan dapat menggambarkan berbagai kesulitan yang akan terjadi. Di samping itu, fungsi prediktif dapat menggambarkan hasil yang akan diperoleh. Yang keenam, ada fungsi akurasi. Sering terjadi guru merasa kelebihan bahan pelajaran sehingga merasa waktu yang tersedia tidak sesuai dengan banyaknya bahan yang harus dipelajari siswa. Akibatnya proses pembelajaran tidak normal lagi, sebab kriteria keberhasilan diukur dari sejumlah materi pelajaran yang telah disampaikan kepada siswa, tidak peduli apakah materi itu dipahami atau tidak. Perencanaan yang matang dapat menghindari hal seperti itu. Sebab melalui proses perencanaan, guru dapat menakar setiap waktu yang diperlukan untuk menyampaikan bahan pelajaran tertentu. Guru dapat menghitung jam pelajaran efektif melalui program perencanaan. Yang ketujuh, ada fungsi pencapaian tujuan. Mengajar bukanlah sekedar menyampaikan materi, akan tetapi membentuk manusia secara utuh. Manusia utuh bukan hanya berkembang dalam aspek intelektual saja, akan tetapi juga dalam sikap dan keterampilan. Dengan demikian, pembelajaran memiliki dua sisi yang sama pentingnya, yaitu sisi hasil belajar dan sisi proses belajar. Melalui perencanaan, kedua sisi pembelajaran dapat dilakukan secara seimbang. Dan yang terakhir, ada fungsi kontrol. Mengontrol keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pembelajaran tertentu. Melalui perencanaan dapat ditentukan sejauh mana materi pelajaran telah dapat diserapkan oleh siswa, materi mana yang sudah dan belum dipahami oleh siswa. Dalam hal inilah perencanaan berfungsi sebagai kontrol yang selanjutnya dapat memberikan balikan kepada guru dalam mengembangkan program pembelajaran selanjutnya. Sementara itu,
Ada pendapat menurut Nurdin dan Usman, fungsi dari perencanaan pembelajaran yang dipersiapkan guru antara lain ada 4, yaitu 1. Menentukan arah kegiatan pembelajaran, 2. Memberi isi dan makna tujuan, yang ketiga ada menentukan cara bagaimana mencapai tujuan yang diharapkan, dan yang terakhir mengukur seberapa jauh tujuan itu telah tercapai dan tindakan apa yang harus dilakukan apabila tujuan belum tercapai. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Melisa atas paparannya. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Sania. Kepada Sania saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan perencanaan pembelajaran. Yang pertama itu memperoleh pemahaman. Memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana siswa belajar dan guru mengajar. Yang kedua, memperoleh hasil-hasil tertentu yang bermanfaat bagi para guru lainnya dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan pembelajaran membangun sebuah pengetahuan Maka saya akan melanjutkan tujuan pembelajaran lesson plan yang ketiga. Yang ketiga, meningkatkan pembelajaran secara sistematis. Membangun sebuah pengetahuan pedagogis di mana seorang guru dapat menimba pengetahuan dari guru lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis lesson plan. Yang pertama itu silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Yang kedua, standar kompetensi. Merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam suatu bidang pengembangan. Yang ketiga, kompetensi dasar merupakan pernyataan yang diharapkan dapat diketahui, disikapi, dan dilakukan oleh peserta didik. Yang keempat, hasil belajar. Merupakan pernyataan kemampuan peserta didik yang diharapkan dalam menguasai sebagian atau seluruh kompetensi yang dimaksud. Yang kelima, indikator. Merupakan sebuah kompetensi dasar yang lebih spesifik dan operasional yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai pencapaian hasil belajar. Yang keenam, perencanaan semester. Merupakan program pembelajaran yang dipetakan berisi jaringan tema, bidang pengembangan kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator yang ditata secara urut dan sistematis. Alokasi waktu yang diperlukan untuk setiap jaringan tema, dan sebarannya ke dalam semester 1 dan 2. Yang ketujuh, perencanaan mingguan. Disusun dalam bentuk satuan kegiatan mingguan atau yang disebut dengan SKM. SKM merupakan penjabaran dari perencanaan semester yang berisi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai indikator yang telah direncanakan dalam satu minggu sesuai dengan keluasan pembahasan tema dan subtema. Dan yang terakhir itu perencanaan harian disusun dalam bentuk suatu kegiatan harian atau yang disebut dengan SKH. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Husnul. Kepada Husnul, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang prinsip dari lesson plan. Yang pertama, prinsip perkembangan. Pada prinsipnya, siswa yang sedang belajar beradab dalam proses perkembangan dan akan terus berkembang. Kemampuan anak pada jenjang usia dan tingkatan kelas berbeda-beda sesuai perkembangannya. Anak pada jenjang usia kelas yang lebih tinggi memiliki kemampuan lebih tinggi dari yang di bawahnya. Pada waktu pemilihan bahan dan metode mengajar, guru hendaknya memperhatikan dan menyesuaikan dengan kemampuan anak, karena perubahan ada yang cepat dan ada yang lambat. Oleh karena itu, guru hendaknya mengerti dan bersabar dalam melaksanakan tugas pelayanan belajar bagi siswanya. Bila pada suatu saat siswa belum memperhatikan kemajuannya, mungkin membutuhkan 1 minggu atau lebih, baru kemudian anak dapat mengalami kemajuan.
Tantangan inilah yang menjadi bagian penting dari profesi seorang guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Yang kedua, prinsip perbedaan individu. Tiap siswa memiliki ciri dan pembawaan yang berbeda. Menerima pengaruh dan perlakuan dari keluarga yang masing-masing juga berbeda. Ada siswa yang memiliki badan tinggi, kurus, gemuk, pendek, cekatan, lamban, kecerdasan tinggi ataupun rendah, berbakat dalam bidang tertentu, mudah tersinggung, ramah, periang, bersemangat, dan ciri-ciri perilaku lainnya. Untuk dapat memberikan bantuan belajar bagi siswa, maka guru harus dapat memahami dengan benar ciri-ciri dari siswanya tersebut, baik dalam menyiapkan dan menyajikan pelajaran maupun dalam memberikan tugas-tugas dan pembimbingan belajar siswa. Guru hendaknya menyesuaikan dengan ciri siswanya masing-masing, dengan melakukan penyesuaian belajar dengan memperhatikan perbedaan individu ini sepenuhnya. Yang ketiga, prinsip minat dan kebutuhan anak. Setiap anak mempunyai minat dan kebutuhan sendiri-sendiri. Anak di kota misalnya berbeda minat dan kebutuhan dengan anak di desa. Demikian juga anak di daerah pantai berbeda minat dan kebutuhannya dengan anak di pegunungan. Demikianlah seterusnya. Dalam hal pembelajaran, bahan ajaran dan penyampaian sedapat mungkin disesuaikan dengan minat dan kebutuhan anak. Walaupun hampir tidak mungkin menyesuaikan pembelajaran dengan minat dan kebutuhan setiap siswa. Meskipun demikian, sedapat mungkin perbedaan-perbedaan minat dan kebutuhan tersebut dapat diberi. Pembelajaran perlu memperhatikan minat dan kebutuhan, sebab keduanya akan menjadi penyebab timbulnya perhatian. Sesuatu yang menarik minat dan dibutuhkan anak tentu akan menarik perhatiannya. Dengan demikian mereka akan bersungguh-sungguh dalam belajar. Dan yang terakhir, prinsip motivasi. Motivasi memiliki peranan yang cukup besar dalam upaya belajar. Tanpa adanya motivasi, hampir tidak mungkin siswa melakukan kegiatan belajar. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam perencanaan pembelajaran untuk membangkitkan motivasi belajar siswa, yaitu yang pertama, mempersiapkan untuk menggunakan cara atau metode dan media mengajar yang bervariasi. Dengan metode dan media yang bervariasi, kebosanan dapat dikurangi atau dihilangkan. Yang kedua, merencanakan dan memilih bahan yang menarik minat dan dibutuhkan siswa. Sesuatu yang dibutuhkan akan menarik perhatian. Pemenuhan kebutuhan belajar ini akan membangkitkan motivasi untuk mempelajarinya. Yang ketiga, memberikan sasaran antara sasaran akhir belajar adalah lulus ujian atau naik kelas. Sasaran akhir ini baru dicapai di akhir tahun. Untuk membangkitkan motivasi belajar, maka diadakan sasaran antara seperti ujian semester, tengah semester, ulangan akhir, dan sebagainya. Yang keempat, memberikan kesempatan untuk sukses. Bahan atau soal-soal yang sulit hanya bisa diterima atau dipecahkan oleh siswa pandai. Siswa kurang pandai, sukar menguasai atau memecahkannya. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran harus dilihat dari kesesuaian tingkat kemampuan belajar anak, yaitu agar siswa yang kurang pandai juga dapat menguasai dan memecahkan soal. Maka berikan soal atau bahan ajar yang sesuai dengan kemampuannya. Keberhasilan yang dicapai siswa dapat menimbulkan kepuasan dan kemudian membangkitkan motivasi. Yang kelima, diciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Suasana belajar yang hangat berisi rasa persahabatan, ada rasa humor, pengakuan akan keberadaan siswa, terhindar dari celaan, dan dapat membangkitkan motivasi. Dan yang terakhir, adakan persaingan sehat atau kompetisi yang dapat membangkitkan motivasi belajar. Siswa dapat bersaing dengan hasil belajarnya sendiri atau dengan hasil yang dapat dicapai orang lain. Dalam persaingan ini dapat diberikan ujian, ganjaran, ataupun hadiah kepada siswa tersebut. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Husnul Khotimah. Materi selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai karakteristik perencanaan pembelajaran menurut yang pertama yaitu Sanjaya pada tahun 2013. Menurut Sanjaya, yang pertama perencanaan pembelajaran merupakan hasil